Oke, share screen-nya sudah muncul ya. Sudah, Pak. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang kurva normal ya. Jadi setelah kita mengumpulkan data, jadi di awal kan kita eh, bicara bahwa statistika itu adalah sebuah rangkaian ya, rangkaian kegiatan gitu ya. Kegiatan mengumpulkan data kemudian kita olah. Nah, sekarang kita masuk ke fase analisisnya ya. Di antaranya mengolah, kemarin kita menyajikan data dalam bentuk diagram atau gambar. Nah, di sini diagramnya atau gambarnya disajikan dalam bentuk kurva ya, jadi dalam bentuk grafik. Nah, jadi kita akan membahas data yang seperti apa sih yang bagus itu gitu ya. Nah, yang bagus itu adalah yang berdistribusi normal ini. Nah, jadi yang kurvanya itu normal. Nah, yang kayak gimana yang normal itu? Nah, ini ada teorinya ini dari buku Sujana ya, metode statistika. Nah, ini kurva normal ini didasarkan pada distribusi Gauss. Nah, kita tidak akan bicara distribusi Gaussnya karena ini tuh ada integral-integralnya ya. Jadi saya yakin di sini pasti anti sama integral kan. Nah, jadi kita akan bahas hasilnya aja. Nah, pokoknya kita berangkat dari sini distribusi Gauss. Distribusi Gauss itu nanti akan menghasilkan sebuah konsep yang dinamakan kurva normal. Nah, kurva normal itu yang bagaimana? Nah, ini adalah suatu alat statistik yang sangat penting dalam menaksir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas ya. Nah, suatu data membentuk distribusi normal jika jumlah data di atas dan di bawah mean ya, di bawah rata-rata itu jumlahnya sama. Berarti meannya itu sebagai median ya. Meannya sebagai median karena membagi datanya menjadi dua kelompok yang sama rata. Nah, itu disebutnya data yang bagus ya. Data yang bagus jadi data yang normal. Jadi kalau kita mau mengambil kesimpulan dari sejumlah data, nah itu yang paling bagus data yang kita miliki itu kalau datanya berdistribusi normal. Ya, kalau sudah normal maka kita akan bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan ya yang lebih luas di sini ya bisa digunakan untuk menaksir dan meramalkan peristiwa yang lebih luas. Nah, jadi kita sudah masuk pada fase statistika inferensial ya. Jadi di awal kan saya jelaskan bahwa ada dua jenis statistika, ada statistika deskriptif dan ada statistika inferensial ya. Masih ingat ya, deskriptif jadi bahasannya sampai kemarin yang kita bahas yaitu terkait dengan ukuran penyimpangan ya. Kemarin sudah dikasih tugas juga kan, eh, sampai simpangan baku dan varian kalau nggak salah ya, sampai sana. Nah, itu sudah eh, bahasan akhir dari statistika deskriptif. Nah, sekarang ketika masuk ke kurva normal, ketika mulai menganalisis, kita masuk ke statistika inferensial. Jadi kita tuh akan ini menaksir dan meramalkan peristiwa yang lebih luas. Itu disebutnya inferensial, ya. Menginferensi atau menarik generalisasi. Nah, kita akan lihat di sini ciri-ciri kurva normal ya. Jadi ciri-ciri kurva normal itu yang kayak gimana? Yang kalau digambarkan tuh bentuknya seperti ini. Jadi dulu kan teman-teman disuruh ngegambar ya, dari sekumpulan data, jadi dibikin diagram batang. Kemudian diagram batangnya ditarik garis misalnya. Tarik garis ini kalau diperhalus bisa jadi gambarnya seperti ini. Nah, ya. Jadi berarti sebelah kiri di sini sebelah kiri dan kanannya itu sama ya, terbagi menjadi dua. Jadi 50%. Nah, ciri-ciri kurva normal itu adalah kurva yang menyerupai bel atau lonceng atau genta ya di sini. Nah, kurva normal adalah sebuah poligon yang dilicinkan. Nah, jadi dulu kan disuruh bikin poligon ya dari data terkelompok. Data terkelompok suruh bikin poligon frekuensi dari histogram tuh. Masih ingat ya, histogram kemudian ditarik garis, kemudian jadi poligon. Nah, ini dilicinkan sehingga ordinatnya memuat frekuensi dan absisnya memuat nilai variabel ya. Jadi ini ke atasnya itu frekuensi. Ini misalnya ada 2, 5, 7 dan seterusnya. Di sini puncaknya adalah pada saat rata-rata gitu ya. Ini pada saat nilai rata-rata, ini pada saat frekuensinya paling tinggi di sini.
pembaginya. Jadi nilai rata-ratanya itu nilai median yang membagi data menjadi 2 kelompok. Bentuk kurva normal ini adalah simetris kiri kanan ya, luasnya masing-masing 50%. Ini jadi kayak median tadi saya sebut. Kemudian memiliki satu modus jadi ini kan nilai yang paling banyak muncul ya, nilai yang paling banyak muncul dan nilai yang banyak muncul ini tepat pada saat di median dan pada saat di rata-rata di sini. Nah, gitu ya. Jadi di sini median modusnya tuh sama. Nah, kalau datanya seperti itu berarti kurva kita berdistribusi normal. Nah, ini secara kasat mata seperti ini. Jadi kalau mendekati, nah minimal mendekati bentuk seperti ini, berarti data kita mendekati distribusi normal ya. Syukur-syukur tadi kalau median, modus, dan meannya sama, maka itu bisa dipastikan bahwa dia berdistribusi normal. Ya, ciri-ciri distribusi normal. Kemudian ruang daerah pada kurva normal. Ruangan yang dibatasi daerah kurva normal dengan absisnya disebut daerah kurva normal. Luas daerah kurva normal biasanya dinyatakan dalam bentuk persen atau proporsi ya. Jadi proporsi. Dengan kata lain, luas daerah kurva normal adalah 100% tadi ya. Jadi ini tuh dianggapnya 100%. Nah, apabila dinyatakan dalam persen, maka proporsinya itu ditunjukkan seperti gambar seperti ini. Nah, ya, jadi ini tadi di sini tuh adalah nilai rata-ratanya ya di sini. Ini nilai rata-ratanya, kemudian ini ke kiri 50%, jadi di bawah rata-rata 50%, di atas rata-rata 50% begitu. Jadi disebut distribusi normal. Nah, kalau mau lebih detail, nah di sini ya. Jadi kalau di sini rata-rata di dikurangi 1S ini simpangan baku ya. Nah, ini S ini simpangan baku, kemarin sudah kita bahas simpangan baku. Nah, ini luasnya adalah 34,13%. Nah, kalau sampai sini, nah ini 1S lagi, di sini 1S. Nah, kalau ditotal dengan yang ini jadi 2S. Jadi ini tambah lagi segini, 1S lagi gitu ya. Jadi 13,59. Nah, 13,59%. Kalau di total jadi 47,69. Nah, ini ya. Nah, tambah 2,27 ini jadi sekitar 50% ya ke sini. Nah, jadi ini daerah yang ini tuh sedikit banget gitu ya. Yang ini berarti kalau ini ditambah ya dari nilai rata-rata gitu. Jadi nilai rata-rata tambah satu kali simpangan baku ini tuh luasnya adalah 34,13% dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kiri kanan ini seimbang. Ini yang disebut sebagai tadi kurva normal ya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan kurva normal standar atau kurva normal baku. Nah, kalau kurva normal standar atau kurva normal baku adalah kurva normal yang nilai rata-ratanya sama dengan nol. Nah, jadi ininya kalau kalau kita punya data kan nggak mungkin nol ya di sini rata-ratanya. Nah, kalau ini dianggapnya rata-ratanya itu sama dengan nol. Jadi pada saat ini itu sama dengan nol dan simpangan bakunya adalah satu. Nah, ini satu tadi ya, segini satu. Simpangan bakunya satu. Kemudian dalam kurva normal umum, nilai rata-rata sama dengan X, ya, sama dengan X dan simpangan baku sama dengan 1S, 2S, 3S. Yang ini tadi 1S, 2S, 3S. Dengan kata lain, dalam kurva normal umum, nilai rata-ratanya tidak sama dengan nol. Jadi kalau yang cuma gini aja sih, mu-nya atau rata-ratanya tidak mungkin sama dengan nol. Dan simpangan bakunya tidak sama dengan satu ya. Tapi kalau di kurva normal baku, itu rata-ratanya adalah nol dan simpangan bakunya adalah satu. Nah, dari kurva normal yang kita miliki, nah, untuk mempermudah perhitungan tadi yang distribusi Gauss tadi, ya, jadi kita akan merubahnya ke dalam kurva normal baku supaya gampang hitungnya. Karena kan kalau kita punya data belum tentu sama dengan punya orang lain gitu ya. Ada yang kayak apa, kemarin IPK itu kan rata-ratanya 3, sekian, sementara tinggi badan 100 sekian, berat badan 50 sekian. Nah, itu kan besar-besar tuh nilainya. Nah, itu jadi, kurva normal yang biasa seandainya normal. Nah, untuk menghitungnya itu kan agak sulit gitu ya.
nanti kalau kita mau memprediksi. Nah, makanya di sini akan ditransfer dulu ya ke kurva normal baku namanya. Nah, dengan rumus ini. Jadi kita bisa merubah data yang kita miliki ke dalam kurva normal baku yang rata-ratanya adalah 0, simpangan bakunya adalah 1. Ini 1 ya harusnya ya, bukan 0. Harusnya 1. Nah, caranya adalah dengan mentransformasi. Nah, jadi dirubah ya, ditransformasi dengan rumus ini Z. Nah, jadi simbol dari kurva normal standar atau baku itu adalah Z. Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi S. Nah, nanti kita akan memiliki nilai yang rata-ratanya tuh ini ya, rata-ratanya adalah 0 sedangkan simpangan bakunya 1. Ya, contoh. Nanti kita akan masuk ke contoh. Nah, ya dengan Z itu adalah nilai standar, X-nya itu adalah data KI dari suatu kelompok data, X bar-nya adalah rata-rata kelompok, dan S-nya adalah simpangan baku. Nah, jadi teman-teman harus sudah terbiasa mencari rata-rata, mencari simpangan baku, ya, mencari varian, karena selanjutnya itu akan kita pakai. Kita taunya pakai aja gitu. Saya nggak akan ngejelasin itu lagi. Karena di sini nanti akan digunakan, gitu ya. Sini. Sampai sini dulu, barangkali saya terlalu cepat, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Boleh, silahkan. Isa, biasanya suka mau nanya Isa. Belum? Silahkan yang lain. Ada yang mau bertanya? Baru konsepnya dulu ya. Oke, kalau tidak ada saya akan lanjutkan. Nah, contohnya ini penggunaan kurva normal ya. Nah, berat bayi yang baru lahir rata-rata 3,750 ya ini ya. Berat bayi ya, ini pakainya titik harusnya koma. Pakai standar yang lain. Jadi berat bayi yang baru lahir rata-rata 3,75 gram dengan simpangan baku 325 gram. Jika berat bayi berdistribusi normal, maka tentukan. Ini ada beberapa pertanyaan ya yang harus dijawab. Nah, berdasarkan data ini. Nah, data ini tuh dari mana? Ya, ini tuh dari pengumpulan data yang kita lakukan gitu. Setelah dihitung ternyata rata-ratanya itu adalah 3,75 gram. Ya. Oh, benar ya. 3.750 ya, benar, sorry. 3.750 atau 3,75 kilo ya, maksudnya gitu ya. Ini rata-ratanya 3.750, ini benar titik. Dengan simpangan bakunya 325. Jika berat bayi berdistribusi normal, maka tentukan berapa persen yang beratnya lebih dari 4.500 gram atau 4,5 kilo. Nah, ini pertanyaan pertama ya. Jadi diketahui ada rata-rata ya, diketahui rata-rata. Rata-rata itu berarti yang ini ya. Ini kan X bar ya. Kemudian di sini simpangan baku. Simpangan baku berarti ini S ya. Nah, di sini yang ditanyakan, nah, jika berat bayi berdistribusi normal, tentukan ada eh, berapa persen yang beratnya lebih dari 4.500. Nah, cara menjawabnya, yang pertama, di sini ya, hitung nilai Z sampai 2 desimal. Ya, hitung nilai Z sampai 2 desimal. Kemudian gambar kurva normal standar. Tadi ya, kurva normal standar kayak gitu yang bentuk lonceng. Kemudian letakkan harga Z pada sumbu datar. Nah, harga Z ya, ini dari hasil perhitungan ini nanti kan dapat harga Z. Lalu simpan di grafiknya ya. Lalu tarik garis vertikal hingga memotong kurva katanya. Kemudian lihat harga Z dalam daftar harga Z. Caranya cari harga Z pada kolom paling kiri hingga 1 desimal dan desimal keduanya cari pada baris paling atas. Nah, di sini kita perlu namanya tabel Z. Jadi silahkan coba cari tabel Z dulu.
Saya akan cari dulu ya tabel Z. Bentar. Tabel Z. Bisa mencari tabel Z. Nah, ini saya layarnya kepotong-potong. Sudah menemukan tabel Z? Nurwaci sudah dapat tabel Z-nya? Belum? Yuk cari tabel Z. Saya downloadkan ya. Kalau pakai HP harusnya dua ini nih. Dua device, saya aja pakai laptop susah. Layarnya habis. Ada yang sudah dapat tabel Z? Saya kirim di chatbox ya. Oke, di layar teman-teman masih muncul apa? Masih yang tadi? Masih, Pak. Masih ya. Nah, jadi ini cara menjawabnya. Untuk yang A ya. Untuk yang A. Hitung nilai Z sehingga dapat angka 2 desimal ya. Nah, rumusnya yang mana? Rumusnya yang tadi yang ini. Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi S ya. Berarti apa di sini? Apa berarti? Berarti Z sama dengan X. X-nya berapa? Ada yang tahu X-nya? X-nya tuh yang ini ya. Bentar. Ini tuh X bar ya, rata-rata ya. Ini simpangan bakunya 325. Z-nya, X-nya yang mana? X-nya tuh yang ini, yang dari soal. Berapa persen yang beratnya lebih dari 4.500? Nah, berarti di sini 4.500 kurangi X bar. X bar itu rata-rata. Rata-rata berapa? 3.750 ya. Dibagi simpangan baku. Simpangan bakunya berapa? Simpangan bakunya di soal diketahui. Ada berapa? Ada yang tahu berapa simpangan baku? 325 gram. 325. Ini jadi dibagi 325. Coba dihitung berapa? Sama dengan 2,331 ya, dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Nah, ini. Jadi di sini kan suruh menjawabnya tuh suruh hitung dulu. Nah, suruh hitung Z sampai 2 desimal. Lalu
gambarkan kurvanya. Nah, kita gambar kurva seperti tadi. Di sini 2,31 ya. Kita coba gambar. Jadi kita coba gambar grafik yang seperti yang tadi ya. Maaf, ini layarnya habis. Nah ya, ngegambarnya ya. Mudah-mudahan jelas. Sini mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini kita gambar. Nah, ini grafiknya kayak yang tadi ya, kayak lonceng. Nah, tadi disampaikan bahwa tengah-tengah di sini dalam kurva normal itu berapa? Berapa? Di tengah-tengahnya berapa? Rata-ratanya berapa tadi kurva normal itu? Ada yang masih ingat tadi di sini berapa? Kurva normal baku itu berapa tadi? Sini. Ya. Berapa? 34,13%, Pak. 34. Oh, kalau itu luas daerah. Kita Luas belum ke deh. luas daerah ya. Ini nih, garis ini. Tadi saya sebut-sebut. Ini rata-ratanya berapa? Kalau kurva normal baku. Rata-rata, median, dan modusnya tadi. Kurva normal baku adalah tadi. Kita ke atas dulu ya berarti. Nih. Nah, ini ya. Nah, kurva normal baku adalah kurva normal dengan nilai rata-ratanya sama dengan 0. Nah, jadi nih ya di sini nilainya itu di rata-ratanya itu 0. Nah, di sini ya. Jadi kita tulis 0. Nah, teman-teman ingat ke garis bilangan ya. Di sini 0. Ya, sini 0. Kalau ke kanan berarti apa? Positif. Positif. Kalau ke kiri Negatif. negatif ya. Nah, sekarang kita tuh disuruh menggambar ini kan tadi. Letakkan harga Z pada sumbu datar, lalu tarik vertikal ke atas hingga memotong kurva. Ini langkah ketiga ya. Jadi langkah kedua kan udah nih, kita menggambar ini. Sekarang langkah ketiga, letakkan harga Z pada sumbu datar, lalu tarik garis vertikal hingga memotong kurva. Nah, kita harus tahu ini posisi 2,31 ini ada di mana. Ya, kalau di sini 0 berarti 2,31 kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Ke kanan. Kanan ya, karena positif. Kita asal aja di sini, misalnya di sini 2. 2, sini 3, 1. Nah, ya, 2,31. Nah, kita lihat ke pertanyaannya sekarang ya. Pertanyaannya di sini bahwa berapa persen yang beratnya lebih dari 4.500. Nah, ini yang 2,31 itu yang 4.500 yang pas di 4.500. Dia nanyanya yang lebih, berarti daerahnya yang mana? Yang kiri atau kanan? Yang setelah 2,31, Pak. Nah, ke kanan tapi ya. Nah, ke kanan ke sini. Nah, jadi ini kita arsir. Nah, baru ini akan kita jawab pakai yang tadi yang terkait dengan luas daerah tadi ya. Pakai luas daerah. Nah, kan tadi ada persentase ya. Karena di sini nanyanya juga persen. Nah, sekarang ini kita sudah punya luas daerah yang ternyata segini. Dibatasi oleh 2,31. Nah, kalau di atas kan bukan 2,31, di atas daerah-daerah itu dibatasi oleh simpangan baku. Ini 1 simpangan baku, ini 2 simpangan baku, ini 3 simpangan baku. Kalau ini kan enggak, yang kita miliki itu 2,31 ya. Simpangan bakunya kan 235 gitu. Nah, sehingga kita harus menghitungnya itu pakai yang tadi, pakai tabel Z ya. Pakai tabel Z yang saya sudah kirim filenya ya. Cara membacanya, nah di sini kasih tahu katanya nih di langkah yang ke-5 ya. Nah, jadi ini langkah keempat tuh ini ya, udah ya? Udah ngerti ya langkah keempat udah?
Jadi bikin 2,31 lalu tarik garis ke sini gitu. Ini maksudnya ya. Jadi letakkan harga Z pada sumbu datar lalu tarik garis vertikal hingga memotong kurva. Nah, ini tadi ya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah keempat. Nah, lihat harga Z dalam daftar harga Z. Oke, saya pindah dulu. Saya share screen-nya ke tabel Z. Tabel Z-nya mana? Tabel Z. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Nah ya, nah ini tabel Z. Jadi tadi kita punya angkanya 2,31 ya. 2,31. Nah, cara membacanya ini kan di sini ada Z 0,0, 0,1, 0, dan seterusnya. Nah, ini kita cari dua digit yang depan tadi 2,31. Berarti kita akan mencari di sini tuh di kolom ini tuh 2,3. 2,3 berarti nah ini ya. Ini kursor saya kelihatan ya. 2,3 saya perbesar. Satunya nggak kelihatan. 2,3 di sini ada 0,4893, tapi di sininya 0,00. Padahal kita punyanya 2,31. Jadi kita harus pertemukan yang belakangnya 1 gitu di sini. 2,3 dengan 1. Jadi di sini. Ya, kolom kedua ya berarti ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa hasilnya tuh 0,4896 ya. Ingat-ingat tuh hasilnya 0,4896 ya. Saya akan pindah lagi ke yang tadi. Ingat berapa tadi hasilnya? 0,8496. 0,4896. Ininya hilang ya. Jadi kita dapat tadi hasilnya dari langkah yang ini tuh dari langkah keempat, sorry. Dari langkah yang keempat hasilnya adalah 0,496. Ya, nah di sini kan disebut nih, maka didapat bilangan yang merupakan luas yang dicari. Bilangan yang dapat ditulis, bilangan yang didapat harus ditulis dalam bentuk 0,xxxx dalam bentuk 4 desimal yang tadi 0,4896. Nah, apabila yang diperlukan persen, maka setelah melalui langkah kelima kalikan dengan 100. Ya, kalau nanyanya persen. Nah, di sini kan kebetulan memang nanyanya persen ya. Berapa persen gitu. Nah, kemudian jadi nanti kita tinggal kalikan persen. Nah, karena luas kurva normal adalah 1 atau 100% dan bentuk kurva simetrik, maka luas dari garis tegak pada titik 0 ke kiri adalah 0,5 atau 50%. Nah, jadi yang ini teman-teman ke sini ya, dari sini tadi titik yang 0 sini, ke sini adalah 50%, ke sini adalah 50% gitu ya. Atau 0,5, ke sini juga 0,5 gitu. Nah, dari perhitungan yang tadi kita dapat jadi seperti ini kan ya. Ini sebenarnya udah ada jawabannya nih. Jadi X-nya 4.500, X barnya 3.750, S-nya 3,25 ya simpangan bakunya. Kita transformasi pakai rumus ini. Z sama dengan 4.500 kurang 3.750 ini dibagi 325 hasilnya adalah 2,31. Kemudian luas kurva tadi adalah ini ya 0,4896. Nah, 0,4896 ini adalah luas daerah yang ini sebetulnya nih. Dari 0 ke 231. Yang ini tuh, ya. Sementara sebetulnya yang ditanya yang mana? Yang tadi saya arsir yang sebelah mana sih sebetulnya? Yang kecilnya. Sebelah Kecilnya. kanan Nah, 2,31. yang ini kan ya. Daerah yang ini. Sebentar. Daerah yang ini yang tadi saya arsir tuh. Yang ditanyanya yang ini karena apa? Karena yang lebih dari 4.500 gram. Jadi daerah yang ini. Kalau yang ini sih 0,4896. Nah, berarti yang ini berapa? Ada yang tahu?
Yang ini berapa? Nah, yang ini tuh bisa didapatkan sesuai dengan konsep yang tadi, bahwa setengah dari luas kurva ini adalah 0,5 tadi, ya. Jadi satu kurva ini dianggap satu atau 100%. Sehingga ini yang kecil ini yang diarsir kuring ini adalah 0,5 dikurangi 0,4896. Hasilnya adalah 0,014, betul ya? Nah, karena tadi pertanyaannya di yang A itu adalah persentase, jadi bayi yang memiliki berat lebih dari 4.500 gram ada 1,04%. Ini jawabannya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan. Dan kalau ada yang masih bingung, yuk. Ada yang mau bertanya? Jadi ada beberapa yang harus dihafal ya, bahwa luas daerah kurva ini satu lonceng ini satu, kalau setengahnya ini berarti 0,5 ya. Nah, yang teman-teman harus menentukan itu biasanya ini daerah yang ditanyanya tuh yang mana gitu. Daerah yang ditanyanya yang mana. Nah, jadi kita harus menggambar dulu kayak tadi saya berarti ya. Yang lebih dari 4.500, oh berarti ini lebih itu kan berarti ke kanan. Ya, nanti kalau pertanyaannya yang kurang berarti ke kiri. Gitu. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke yang B. Nah, di sini ada pertanyaan, berapa bayi yang beratnya 3.500 gram dan 4.500 gram jika semuanya ada 10.000 bayi? Nah, jadi kan di sini di soalnya nggak ngasih tahu ya, tadinya kita ngumpulin datanya berapa gitu, bayinya berapa. Nah, kalau di sini dikasih tahu berapa bayi yang beratnya pas 3,5 kilo dan yang 4,5 kilo. Nah, jika jika semua bayinya itu ada 10.000. Cara menjawabnya sama seperti tadi, kita harus transfer dulu ya. Kita harus transfer dulu ke dalam kurva normal ya. Bentar ya. Nah, jadi kita harus transfer dulu di sini karena bayinya tuh yang 3.500 dan 4.500 ya. Nah, berapa bayi yang beratnya 3.500 dan 4.500 jika diketahui bayinya itu ada 10.000. Nah, caranya sama, kita transfer dulu ke normal baku ya. Sini 3.500 kurangi 3.750 sama dengan dibagi 325 ini sama dengan negatif ya. Negatif. Jadi negatifnya harus dibawa. Negatif 0,77. Negatif 0,77. Kalau 4.500 yang tadi ya, 4.500 kan ini sudah dihitung nih. Jadi soalnya kan di sini ada dua. Berapa bayi yang beratnya 3.500 dan yang 4.500. Nah, jadi di sini yang belum dihitungnya yang 3.500. Yang 3.500 di sini setelah ditransfer hasilnya adalah negatif 0,77. Kalau yang 4.500 tadi ini hasilnya adalah 2,31 ya, 2,31. Nah, sama seperti tadi kita harus transfer ke sini ya, ke sini nih. Jadi luas daerah kurva, jadi 0,77 ini berarti kalau kita gambarkan kan ada di sebelah kiri ya, sebelah sini ya. Nah, jadi dari 0 berarti ke sebelah kiri. Kita gambar aja sini asal ya. Mau di sini atau di mana, yang penting kelihatan nanti angkanya di mana. Nah, ini 0, negatif 0,77. Ini salah ya. Ini harusnya 0,77. Ini komanya terlalu ke depan. Harusnya kayak gini, negatif 0,77. Sedangkan 2,31 ini tadi di sini. 2,31. Ya. Nah, yang ditanya adalah yang
di antara 3.500 dan 3.500 dan 4.500. Jadi luas daerahnya sekarang bukan yang kanan, tapi yang ini. Ya. Jadi luas daerahnya dari sini ke sini. Gimana cara mencarinya? Cara mencarinya berarti kalau di tabel Z kita harus cari dulu yang ini ya. Ini warnanya saya ganti ya. Ini yang merah nih. Yang merah ditambah yang ini yang kuning sedikit. Gitu kan? Ya. Nah, ini daerah yang ini tadi sudah kita cari pakai tabel Z, hasilnya adalah yang ini kan? 0,4896 ya tadi kan? Nah, ini dari 0 ke sini. Yang belum itu adalah yang dari 0 ke kiri, dari sini ke sini. Yang belum itu ya. Cara mencarinya sama. Cara mencarinya sama. Jadi, bentar, biar bisa pindah kayaknya harus pakai ini. Cara mencarinya, ini dari tabel Z. Jadi karena luas itu selalu positif, jadi nggak usah perhatiin negatifnya ya kalau luas. Nah, sedangkan nilainya negatif 0,77. Nah, itu nggak perlu dilihat. Jadi lihat ke sini yang positif aja. Nah, jadi 0,7 pertemukan dengan 7. Hasilnya adalah yang ini. Kelihatan ya? 0, berapa? 2794. Nah, 2794. Oke. Jadi, salah lagi malah. Udah stop. Bentar. Jadi yang ini tadi, yang belum kita cari itu adalah yang ini. Ya, yang ini. Nah, di mana luasnya adalah ini 0,2794. Sementara yang ini tadi sudah dicari. Ya, yang 4.500 itu adalah 0,4896. Nah, karena dia mencari daerah mencari bayi yang berada di antara 3.500 sampai 4.500, berarti kita jumlah sini 0,2794 ditambah 0,4896. Hasilnya adalah 0,7690. Nah, di sini ini tidak nanya persentase. Kalau yang tadi kan nanyanya persentase ya, jadi dalam bentuk persen. Kalau ini nanyanya jumlah bayi. Kalau bayinya tadi katanya seluruh bayi itu ada 10.000 ya. Nah, berarti yang ini tinggal dari sini tinggal dikali 10.000. Ya, ini tinggal dikali 10.000, jadi hasilnya berapa? Kalau ini dikali 10.000. 7.690 ya. Nah, jadi ada segitu jumlah bayinya. Ini perhitungan lengkapnya dari sini. Nanti ini file ini saya kasih ya. Nah, jadi banyaknya bayi yang memiliki berat 4.500 gram. Berat bayi yang memiliki berat badan, maksudnya ini antara 3.500 sampai 4.500 ya, ini kurang ya. Ada 7.690 orang bayi. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Nah, ya, jadi ada logikanya sedikit ya. Logikanya tuh ngatur-ngatur daerahnya kira-kira sebelah mana. Sekarang ke bagian C nih kalau yang ini. Berapa bayi yang beratnya lebih kecil atau sama dengan 4.000 gram jika semua bayi ada 10.000? Berarti ke mana kalau kalau lebih kecil? Ke kiri, Pak. Kiri ya, yang kurang gitu, yang kurang dari 4 kilo. Yang kurang dari 4 kilo tuh ada berapa? Kalau ini belum tentu negatif juga. Ya, belum tentu negatif karena ini 4.000. Nah, kalau dihitung jadi seperti ini. Nih, ya. Bayi yang memiliki berat lebih kecil atau sama dengan 4.500, maka berat bayinya harus lebih kecil dari 4.000,5. Nah, ini pakai batas atas ya. Batas atas. Kemarin kan masih ingat ya.
ke batas atas. Nah, jadi di sini ditambah 0,5. Jadi di sini Z-nya adalah 4.000,5 dikurangi 3.750. Hasilnya adalah dibagi 325, hasilnya masih 0,77. Ya, ini kalau dibulatkan ya. Kalau dibulatkan hasilnya masih 0,77 dan 0,77 itu kan positif ya, belah sini ya. Tapi, nah ada tapinya nih. Tapi daerahnya yang mana? Ini ngehapus ini pakai apa ya? Ada yang tahu? Pakai eraser ya. Mana eraser? Clear. Oke. Udah lama nggak pakai zoom. Oke. Daerahnya yang mana nih? Kira-kira dari kurva ini. Yang kurang dari 4.000. Ini 0,77-nya ada di sini. Berarti kemana? Ke kiri, Pak. Ya? Ke kiri, Pak. Ke kiri. Ya. Nah, berarti kan ini nih. Ke kiri berarti tembus sampai ke sini ya. Nah, ini. Nah, ini sampai sini ya. Arsirannya. Padahal tadi konsep kurva normal ini sampai sini tuh ya, sampai 0 ini ya, baik dari kiri ke 0 maupun dari kanan ke 0 itu segini tuh adalah 0,5 ya tadi ya. Nah, jadi ini kan 0,5 ya. Nah, yang belum itu berarti daerah yang ini. Yang segini. Nah, ya, jadi 0,5. Nah, yang belum yang ini. Nah, tadi yang 0,77 itu kan tadi sudah kita cari. Hasilnya luasnya adalah 0,2794 ya. Ya kan? Yang tadi nih yang 0,77 kan sama dengan yang ini yang atas. Yang bagian B. Nah, sehingga luas daerah keseluruhan itu adalah 0,5 ditambah 0,2794 ya. Benar nggak? Berarti totalnya adalah 0,7794. Sehingga banyaknya bayi yang lebih kecil beratnya itu atau sama dengan 4 kilo ada 7.794. Tuh. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya, Pak. Ya. So. Untuk daerah arsirannya, apa yang ditambahin 0,5 itu kenapa ditambahin gitu, Pak? Karena kan kita hanya cari yang 0,77 aja. Yang garis kuning ini. Bentar. Gimana? Jadi ketika yang mencari perkiraan bayi yang memiliki berat lebih kecil atau sama dengan 4.000 gram itu kenapa ditambahin 0,5? Padahal langsung aja gitu yang 0,77-nya. Ya. Ya memang Yang datanya tidak terlalu signifikan ya. Datanya enggak signifikan. Tapi karena di sini nanyanya tuh ada sama dengan gitu. Jadi di sini harus pakai batas atas, kalau enggak pakai batas bawah. Kalau yang tadi kan enggak ada. Yang tadi mah cuma lebih besar dari gitu ya. Kalau yang atas nih. Yang soal yang A. Nih, berapa persen yang beratnya lebih dari ya? Di sini kan nggak ada kata sama dengan ya, atau sama dengan, ya nggak? Nah, kalau yang ini tuh berapa berat bayi yang lebih kecil atau sama dengan? Artinya yang 4.000-nya tuh ke bawah, yang 4 kilonya tuh kan kehitung, gitu ya. Kalau yang ini kan enggak, 4.500 kan enggak kehitung.
Benar nggak? Ya, jadi kalau ditanya berapa persen yang beratnya lebih dari 4.500, berarti yang 4.500-nya mah nggak boleh dihitung. Ya, karena yang lebih itu berarti 4.501 berarti baru itu dihitung. Ya. Tapi kalau yang ini berapa bayi yang beratnya lebih kecil atau sama dengan 4.000. Nah, kalau gini berarti yang 4.000-nya harus dibawa. Ya, benar nggak? Jadi 4.000-nya itu harus dibawa gitu. Sementara kalau yang ini karena lebih dari 4.500 berarti 4.500-nya nggak boleh dibawa. Yang boleh dibawa tuh yang 4.501, 4.502 gitu baru mulai dihitung. Oh Kalau yang iya. ini 4.000-nya harus dihitung dan bisa jadi banyak di sini. Ya, bisa jadi 4 kilo, yang 4 kilo tuh banyak gitu. Makanya di sana harus ditambahkan dengan jadi ngitungnya batas gitu ya, ngitungnya batas bukan intervalnya gitu. Itu ya, Novani ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Ya, jadi kalau ada kata-kata sama dengan, nah itu kita harus menghitungnya pakai batas. Ya, jangan pakai ujung-ujung kelas interval gitu. Ya, tapi harus pakai batas. Seperti yang ini pakai batas atas. Kalau yang ini enggak, langsung aja 4.500. Nah, nanti akan sama dengan soal yang D ini. Berapa berat bayi yang beratnya 4.250? Kalau ini kan pas ya. Pas di 4.250 nanyanya. Kalau ini tadi di antara, ini harusnya ada kata-kata antara. Berapa bayi yang beratnya antara 3.500 sampai 4.500 gram ya. Berarti ini 3.500-nya tidak terbawa, 4.500-nya juga tidak boleh dibawa. Ya, kalau di sini. Nah, kalau yang ini ada kata-kata sama dengan. Kalau sama dengan berarti ini 4.000-nya harus dihitung. Dibawa dihitung. Kalau yang ini berapa berat bayi yang beratnya 4.250? Oh, berarti pas di angka yang sana. Sehingga nanti cara menghitungnya. Nah, di sini ya. Di sini pakai batas-batas di sini. Bayi yang beratnya 4.250 berarti bayi yang berada di antara, nah ini berarti pakai batas atas dan batas bawah dikasih jarak. Ya. Jadi batas atasnya adalah 4.250,5, batas bawahnya 4.249,5 gram. Jadi kita cari 2 nih di sini. Ya, kita cari 2, lalu kita cari dengan cara yang sama seperti yang tadi. Ya, kita cari Z-nya di sini. Yang pertama 1,53, yang kedua ini didapat 1,54. Nah, ya. Udah sedikit. Nah, karena kita mau nyari apa? Mau nyari yang pas di 4.250. Ya. Nah, ini luas kurva Z. Kita tinggal cari ke kurva yang tadi, ya. Bentar. Sorry. Ini 1,53 dengan 1,54 ya. 1,53 dengan 1,54. 1,53 dengan 1,54. Nah, di sini di tabel Z-nya 1,53 itu berarti ini 0,4370 dan 0,4382 ya. Nah, ini tinggal kita kurangin aja ya, karena daerah yang ditanya itu kan berarti ada di antara 1,53 dan 1,54. Nah, kalau digambarkan ini ya. Maaf nih, gambarnya nggak simetris, harusnya simetris ya. 1,53 di sini gitu ya. Ini 1,54. Nah, jadi kecil banget daerahnya tuh kayak garis ya. Jadi ini 1,54-nya 0,4382, 1,53-nya 0,4370.
Nanti tinggal kurangin ya, karena daerahnya kecil banget, hasilnya didapat 0,0012. Karena jumlah bayinya seluruhnya ada 5.000, tinggal kalikan. Kalikan, hasilnya ada 6 orang. Nah, jadi yang pas berat bayinya 4.250 gram itu ada 6 orang. Ya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya lagi, Pak. Silahkan. Yang penempatan ini, Pak, yang penempatan luas daerah kurva yang perlu adalah 0,4382. Berarti enggak ngaruh ya, Pak? Misalnya penempatannya itu yang 0,4370. Jadi sehingga kalau dibalik ini tuh bakal jadi hasilnya negatif gitu, Pak. Oh, ini Novani kan kalau yang ini tuh ngegambarnya yang ini dari Z-nya kan. Kalau 1,53 kan berarti ada di agak sebelah kiri ya. Di sini berarti yang ini. Sebelah kanan. Sebelah kiri kan 53. Ya. Ini. Ntar 1,53. 53 tuh yang garis yang kiri gitu. Nih. Jadi ngambilnya ntar mungkin ya harus beda warna. Nah, jadi yang biru nih. Nah, jadi garisnya yang biru. Mana sih? Kuning lagi. Nah, nih. Nah, jadi kan 1,53 pasti ada di sebelah kirinya 1,54. Ya. 1,54 yang nggak boleh di sebelah kiri ya pasti ada di sebelah kanannya ini. Sebelah kanannya 1,53 gitu. Benar nggak? Benar nggak? Ya. Jadi yang kiri kan ini kan 0 ya, yang tengah tuh 0. 1, 1,2, 1,3, 1,31, 1,32, nanti 1,51, 1,52, 1,53, 1,54. Jadi 1,54-nya pasti ada di kanannya. Itu ya. Benar nggak? Nah, jadi karena yang 1,54 itu lebih gede pasti luas daerahnya. Nah, ini ya tinggal kurangin yang ini, yang lebih kecil gitu. Jadi nanti dapat daerah ini, daerah yang diarsir ini. Itu. Yang lain kebayang nggak? Maksudnya ya? Gimana Novani? Iya baik, Pak. Berarti, Pak, kalau 1,53 lebih dulu dari 1,54, berarti di hasil yang 0,4370 itu 0,437 duluan ya, Pak. Jadi misalnya 0,4370 dikurangi 0,4382, jadi hasilnya min 0,0012. Itu Pak maksudnya yang penempatan 0,4382-nya, Pak. Kalau yang 1,53 di awal gitu. Ya, jadi gini ya. Jadi 0,4370 itu berarti adalah luas daerah yang biru. Luas daerah biru itu berarti dari sini sampai sini gitu. Ya, nah, sampai biru. Jadi dari tengah sampai sini. Sementara yang 0,4382 itu adalah luas daerah dari tengah sampai ke sini. Sampai ke yang ini. Yang kuning ini. Itu sih. Nah, jadi kalau kita mau cari yang sedikit ini kan pasti yang luas yang lebih besar dikurangi yang ini, yang sebelumnya, ya. Gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan luas daerah yang ini. Gitu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Nah, jadi di sini ada logikanya sedikit. Nah, harus ini ya. Jadi memang menentukan ininya. Nanti kalau menentukan arsirannya salah, nanti ngitungnya jadi salah gitu.
Jadi kita harus menggunakan logika ini kira-kira yang ditanya tuh yang mana gitu ya. Nah, yang ditanya yang mana? Konsepnya tadi bahwa di sini adalah nol, ke sini positif, nanti semakin besar ya, ke kanan, ke kiri itu negatif, semakin besar negatifnya ya. Mau negatif 4, negatif 5 sampai negatif berapa gitu ya. Tapi kalau negatif 4 sebetulnya itu udah mendekati nol karena kalau lihat di kurva normal ya, sebetulnya itu sampai 3 simpangan baku kan tadi ini, luas daerahnya sebetulnya ya. Sampai sini tuh sampai 3 kali simpangan baku. Jadi kalau udah ke sana sih udah 4 ya berarti kecil banget gitu, enggak luasnya tuh tidak signifikan gitu. Ya, jadi ada luasnya tuh kalau masih di antara 3 kali simpangan baku. Makanya di tabel Z-nya di sini nggak besar-besar. Nah, ya. Jadi 3,0. Nah, ke sininya udah mau mendekati 4 tuh udah deket ke 5 banget. Berarti nilainya tuh udah kecil banget gitu ya. 0,00000 gitu ya. Kalau dilihat. Nah, jadinya kecil banget. Kalau ke sebelah kiri atau ke kanan ya di sini ya. Kalau udah lebih dari 3 gitu. Ya itu nilainya kecil banget. Gitu. Jadi ada logikanya sedikit di mana kita harus melihat kira-kira di mana arsirannya atau di mana yang ditanyanya gitu. Mungkin akan lebih nempel kalau kita lihat soal berikutnya. Coba coba dikerjakan yang E dan F. Saya kasih waktu berapa butuh waktunya? 10 menit kali ya. Berapa persen bayi yang beratnya 3.500? Ya, 3.500. Ada berapa persen? Lalu berapa persen bayi yang memiliki berat antara 3.250 dan 4.250? Coba saya pengen tahu. Bisa nggak selesai? 10 menit ya. Nanti dicoba dulu 10 menit silahkan. 11.40. Silahkan ya dicoret-coret dulu di kertas.
Ya, gimana? Ada yang sudah dapat hasilnya? Berapa? Ada yang dapat? Halo? Masih pada ada? Enggak? Ada Pak. Berapa? 22. Yang E. Ada yang hasilnya sama? Gimana caranya itu, Putri? Oh, beda ya. Kita coba hitung sama-sama. Jadi yang nomor ini sama seperti yang D ya. Sama yang D gitu. Jadi karena dia mintanya pas di angka 3.500, gitu. Berarti kita harus cari batas atas sama batas bawahnya. Ya. Jadi Z1-nya itu sama dengan, jadi kita ambil batas bawahnya dulu, berarti berapa? 3.400, berapa? 3.500 ya? 3.499,5. Kalau ditambah 0,5 kan jadi 3.500 ya. Tuh ya, dikurangi X barnya tadi berapa? X barnya 3.750 dibagi 325 ya. 325. Nah, ini Z1, kemudian Z2-nya sama dengan 3.500,5 kurangi 3.750 dibagi 325. Berapa ini? Ada yang sudah menghitung? Nanti kita dapat dua angka. Z1-nya berapa ini? 0,77 Pak. Pas. Negatif ya? Negatif 0,77. Kalau yang ini berapa? Dua 2.500. Ya. Ini juga sama ya. 4.250 kalau itu 3.500.
Ya. Ini juga sebetulnya dekat ke 0,77 ya. Sama sih sebenarnya. 0,77. Nah, 0,77 ini kalau dilihat di tabel Z berapa luasnya? Ini dekat lah, mungkin ya ini harus kurangi 1 aja, 0,76, ini 0,77. Ini yang luasnya Z1 berapa? Luas Z1, luas Z2. Luas Z1 0,77. Yang satu tadi sudah kita cari 0, ini ya 2794. 0,2794, sementara yang Z1-nya 0,2764 ya. 2764. Nah, berarti kalau pas di garisnya itu kita cari luas Z2 kurangi luas Z1 ya. Sama dengan berapa nih? 0,003 ya. Nah, ini ditanyanya persentase. Kalau persentase berarti persentase sama dengan 0,003 kali 100% ya. Jadi hasilnya adalah 3% ya. Oke. Tadi ada yang jawab benar ya, 3%. Itu jadi nggak besar-besar ya. Jadi kalau tepat di garisnya itu pasti nggak besar persentasenya. Kecuali kalau luas daerahnya antara sekian sampai sekian, atau lebih kecil dari sekian, atau lebih besar dari sekian, ada kemungkinan tadi besarnya antara ya tadi bisa 30, bisa 24, bisa 27 ya, besar. Nah, jadi kalau nanyanya pas di angka ini, jadi cari batas bawah sama batas atas. Kalau enggak, ya pokoknya kurangin aja 1 lah ya. Nah, di sini. Seperti yang ini juga yang tadi kayaknya ini tuh pas di sebenarnya ini deket-deket ke 1,53 1,54 ya. Ini enggak beda 0,1 gitu. Tapi di sini kan karena untuk mencari daerah jadi dia kurangin 1. Coba aja ini. 4 2 49,5. Nah, ini kan yang ini tuh harusnya 1,5369, kalau dibulatkan tetap 1,54 sebetulnya ini ya. Nah, tapi dia kan ngambil yang bawahnya gitu. Dia ambil yang bawah supaya dapat selisih di sini. Karena kalau nggak dapat selisih nggak akan dapat daerah. Jadi yang ini tuh kan harusnya 1,54 juga yang ini ya, 1,536 itu kan bulatannya tetap 1,54 ya. Itu ya. Jadi sama caranya seperti yang tadi kita kecilin aja 1, jadi yang ini 0,77, sininya 0,76 supaya dapat daerah. Itu. Kemudian yang nomor E-nya udah dapat? Ada yang sudah selesai? Taruh dulu yang F ya berarti. Yang F-nya di sini
berapa persen bayi yang memiliki berat 3.250 dan 4.250 antara ya ini maksudnya. Berarti mirip seperti yang ini mengerjakannya seperti yang B. Jadi cari dulu 3.250 lalu 4.250 ya. Nah, yang 3.250 oh ini belum dicari ya 3.250. Kita cari Z1-nya ini yang 3.250 misalnya. Sama dengan 3.250 dikurangi 3.750 dibagi 325. Bagi 325. Coba ini dicari berapa. Kemudian Z2-nya. Z2-nya cari sini 4.250. 4.250 ini tadi sudah dicari di nomor D ya. Tapi kan ada batas atas batas bawah ya. Z2-nya 4.250 dikurangi 3.750 sama ini. Dibagi 325. Bagi 325 yang ini hasilnya tadi 1,54 ya. 1,54. Yang ini udah dapat berapa? 500. 1,5. Ya? 1,5, Pak. 1 negatif. Ya, negatif 1,5. 1, negatif 1 sama dengan negatif 1,55. Nah, ya. Nah, awas ya. Ini meskipun di tabel Z-nya tidak berpengaruh, tapi akan mempengaruhi luas ya. Jadi luasnya beda nanti. Nah, jadi harus digambar dulu ya. Jadi jangan lupa harus digambar. Gimana ya gambar di sini ya. Nah, ini aja gambarnya. Jadi untuk yang F ini gambarnya nah ini kan gini. Ini 0. Yang 1 yang 3.250 itu ada di sebelah kiri karena negatif 1,55 ya. Betul nggak? Jadi ada Iya, di Pak. sebelah Negatif. kiri, di sini negatif 1,55. 1,55. Sementara yang satu lagi, nih 4.250 itu ada di kanan. Nilainya adalah 1, kuning lagi. 1,54 ya. Nah, jadi ini kan gede banget nih. Nah, maksud yang tadi enggak ngaruh negatifnya itu maksudnya luas ya. Jadi luasnya tuh ini gitu. Nah, yang 154 kita akan dapatkan daerah yang ini nanti ya. Yang 1,55 kita akan dapatkan daerah yang kuning. Nah, jadi kita harus jumlah. Yang 154 berapa? 0,4382. 1,5. 1,54 1,5 ketemu dengan 4. Ini 4.382 ya. Ya, Pak. Nah, jadi yang ini luasnya. Jadi luasnya sama dengan yang kuning tambah biru. Ya. Tambah biru. Luasnya sama dengan yang kuning belum kita cari, yang biru 0, berapa tadi?
0,4382. 0,4382. Sedangkan yang kuning itu ini negatif 1,55 ya, ini yang kuning. Negatif 1,55. Di tabel nggak ada negatif. Nah, langsung kita ambil. Tapi menentukan luas. 1,55 itu ada di 4394 ya. Ini ya. 0,4394. 0,4394. Nah, di sini kita tuh disuruh menjumlah karena kita mencari ya. Mencari ini kan luas daerah ini tuh dijumlah berarti. Kuning sama biru. Ini kalau dijumlah berapa hasilnya? Sama dengan 0,8 776. 877 6 atau 5? 6, Pak. 6. Ada yang salah ini? Ini kan 3 sama 2 belakangnya. 6 atau 5? 6 atau 5? 5 Bapak. 5 ya? 5. Ditanya persentasenya jadi gimana? Dikali 100. Ya, yang ditanyanya kan persentase. Karena persen ya, karena tidak diketahui jumlah bayinya berapa. Persentasenya sama dengan 87,75%. Ini untuk yang F ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Iya, sebelumnya mohon maaf Bapak ingin tahu gitu walaupun mungkin tadi sudah dijelaskan sama Bapak, tapi cara mengetahui kita menghitung menggunakan batas bawah itu kata kuncinya kalau di soalnya ada kata apa gitu, Pak? Ya, jadi kalau ada kata sama dengan. Ya, jadi kalau di soal yang A tadi, ini kan pertanyaannya berapa persen yang beratnya lebih dari 4.500 ya. Artinya 4.500-nya kan nggak ke bawah karena yang lebih ya. Yang lebih ya. Ya, berarti 4.500-nya ke bawah. Tapi kalau pertanyaannya, berapa persen yang beratnya lebih dari atau sama dengan 4.500? Nah, maka nanti kita nggak boleh ngambilnya 4.500. Ya, kita harus ambil pakai batas bawah ya. Ambilnya. Jadi karena yang lebih dari ya. Jadi 4.500-nya kan nggak ke bawah. Jadi kita ambilnya 4.499,5 nanti kalau nanyanya lebih dari atau sama dengan 4.500. Gitu. Tapi kalau nanyanya seperti ini ya nggak usah, langsung aja pakai gitu. Ya. Kalau seperti ini. Kemudian yang pakai batas bawah batas atas ya, dua-duanya kalau dipakai kalau dia nanyanya pas di angka itu gitu. Berapa persen yang beratnya 4.500 gram. Nah, jadi kita akan cari daerah di sana dulu gitu. Makanya di sana pakai dua-duanya, batas bawahnya dicari, batas atasnya juga dicari dapat Z1 Z2. Itu kalau ada kata-kata kayak yang ini gitu. Berapa persen bayi yang beratnya pas kan di sini ya, berarti pas di sini kan. Nah, kita nggak akan dapat daerah kalau begini. Nah, makanya harus dicari dulu pakai batas bawah dan batas atas. Soal yang ini juga sama nih, berapa berat bayi yang lebih kecil atau sama dengan? Nah, ini kan lebih kecil atau sama dengan. Ya, makanya di sini kita harus pakai batas atas ya, pakainya batas atas. Jadi harus ditambah 0,5 di sini. Karena apa? Karena ada kata-kata di sini sama
dengan, ya. Tapi kalau lebih kecil dari 4.000 gram, berarti nggak usah, langsung aja pakai, gitu. Itu sih cara membedakannya gini aja. Jadi dia ada yang sama dengan, ada yang nggak ada, dan ada yang pas di angka itu, gitu. Kayak yang ini, soal yang ini. Gimana, Jihan? Baik, Halo? Bapak, ya bisa Oke dipahami. ya, nanti ada Nah, soal Bapak, latihan di bawah. yang F Hah? tadi kan Gimana? ya, Ya, Bapak, ya, pengajian masuk nggak, Bapak? ya. Ya, mohon maaf Pak, jaringannya agak jelek di sini. Tapi yang F itu berarti nggak usah pakai batas, yang F juga berarti pakai batas bawah Ya, dong, Pak? kalau yang ini kan antara, kalau antara udah dapet daerahnya, jadi nggak usah berapa berat bayi yang beratnya. Ini tuh ada kata-kata antara sebetulnya. Jadi ini kurang tadi saya sampaikan ya. Jadi sama seperti yang B, ini kan berapa berat bayi yang beratnya 3.500 dan 4.500. Sebetulnya ini antara, ini ada kata-kata antara. Makanya dapatnya daerah gitu. Ya. Nah, jadi yang ini tuh ada kata-kata antara sebetulnya. Antara 3.500 dan 4.500. Nah, itu kan udah dapet tuh daerah ya kalau ini kalau antara ya. Jadi di buku ini kalimatnya memang agak lain kalau di buku yang itu tuh ada kata-kata antara. Berapa berat bayi yang beratnya antara 3.500 dan 4.500. Kenapa saya simpulkan ada antara? Karena ini dilihat dari jawabannya. Dilihat dari jawabannya dia tuh jawabannya antara, dapetnya daerah. Bukan ngambil nilai yang ini dan yang ini gitu. Nah, ini kan dapatnya daerah nih. Seperti ini, dapatnya sebuah daerah nih, yang kasih garis ini. Ini yang 3.500, ini 4.500 gitu. Nah, ini dia arsir, dia jumlah. Kalau dijumlah berarti ini hasilnya adalah antara, di antara kayak gitu ya. Jadi yang ini tuh, yang nomor B itu harusnya antara. Jadi soalnya yang kurang lengkap gitu. Sama seperti yang ini, yang F juga. Berapa persen bayi yang memiliki berat antara, maksudnya ini ya. Jadi kalau ada dua begini pasti maksudnya antara, nggak mungkin menjumlahkan yang ini dan yang ini gitu. Ya. Jadi yang ini tuh ada kata antaranya juga. Berapa persen bayi yang memiliki berat antara 3.250 dan 4.250. Ya, yang ini berarti karena antara nggak pakai batas bawah, batas atas, karena ini udah ada gitu dua-duanya ya. Kita udah dapat sebuah daerah gitu. Tapi kalau yang ini kita nggak ada daerahnya, makanya kita harus pakai batas atas, batas bawah. Yang ini tidak usah karena lebih dari, berarti kita nggak usah pakai batas bawah gitu ya. Nah, yang harus pakai adalah yang ada kata-kata ini, sama dengan. Ada kata-kata sama dengan, kemudian yang pas di angka itu ditanyakan gitu. Ya, itu sih kuncinya ya. Jadi di sini mungkin yang bikin bingung tuh yang ini, yang tadi ya, yang ini soal ini nih. B sama F, karena dia nggak ada kata-kata antara, tapi jawabannya dia antara. Dia nanyanya antara ini sama ini gitu maksudnya. Nah, nanti di bagian akhir dari file yang akan saya sampaikan ini ada soal juga untuk latihan ya. Mirip-mirip soalnya. Atlet loncat tinggi dapat meloncat rata-rata 160 cm. Rata-ratanya, simpangan bakunya 13 cm. Jika loncatan atlet berdistribusi normal, maka tentukan berapa orang atlet yang dapat meloncat setinggi 180 apabila semuanya ada 300 orang. Nah, kira-kira yang ini jawabannya mau digimanain? Kalau nanyanya begini, ada berapa atlet yang dapat meloncat 180, setinggi 180? Harus gimana ini? Ini kan pas di angka 180 ya nanyanya ya. Tidak lebih tinggi, tidak juga lebih rendah dari ini. Nah, berarti yang ini harus pakai batas atas dan batas bawah. Yang ini ya, ini cara membedakannya.
Lalu berapa persen jumlah orang yang dapat meloncat setinggi 170? Ini juga sama ya. Pas di angka 170 kan. Berapa persen orang yang dapat meloncat setinggi 170. Jadi ini harus pakai batas atas, batas bawah. Hanya saja kalau yang ini nanyanya jumlah orang, kalau ini nanyanya persentase. Ya, gitu. Lalu beberapa orang dikualifikasikan dalam golongan 10% meloncat tertinggi. Berapa sentimeter tinggi loncatan mereka. Nah, kalau yang ini dibalik ya. Nah, ini dibalik memang tidak ada contohnya di atas, tapi coba dipikirkan kira-kira gimana. Jadi dari tabel dapatnya 10 gitu ya. Dari tabel dapatnya 10, kira-kira yang dapat berapa gitu. Tinggi loncatannya. Kira-kira dibalik. Kalau kita tadi nyarinya ke tabel, kalau ini kita cari dari tabelnya 10. Karena ini persentase dapatnya. Yang ini ya, atau carilah di mana referensinya, bagaimana cara menjawab soal yang ini. Kemudian, tapi yang jelas ini belum ada di atas contohnya. Berapa persen orang yang dapat meloncat setinggi 170 dan 180. Nah, ini kan kalimatnya begini terus nih di buku ini. Ini tuh maksudnya antara ya. Jadi kalau ada dua gini. Berapa persen orang yang dapat meloncat setinggi 170 dan 180, ini maksudnya antara. Nah, yang ini beberapa orang dikualifikasi dalam 10% peloncat tertinggi, sama dengan yang ini. Ini berarti silahkan dicari referensinya. Ya, yang ini. Belum ada contohnya di atas. Cari di YouTube atau di mana. Gimana cara menjawab soal yang ini. Ya, dicoba dulu. Minimal berarti 3 soal terjawab. Kalau tidak terjawab, kita coba bahas nanti minggu depan. Ya, itu barangkali ya, silahkan nanti dilihat rekaman, saya akan share ke Aries ya. Sebelum saya tutup, saya akan cek dulu kehadiran. Saya akan panggil 3 kali ya, harus nyaut on mic. Kalau nggak nyaut nanti dianggap tidak hadir. Ananda. Hadir Bapak. Anissa Aulia. Hadir Bapak. Ya, Anissa Silviani. Hadir Bapak. Ya, Ardita. Hadir Pak. Ada. Ries. Masih ada Ries? Hadir Bapak. Siapa itu? Aries? Hadir Bapak. Hadir Pak. Jawabnya siapa itu? Ayu? Ya, Pak, saudara aku nih. Ayu Sufi? Hadir. Denisa? Hadir Bapak. Ya. Desti? Hadir Bapak. Oke. Dena Agnia? Hadir Bapak. Ya, Divya? Hadir Pak. Oke. Fani Widya? Hadir Bapak. Ya, Faras Tetra? Hadir Bapak. Puji Fauzia? Puji Fauzia? Panggilan terakhir, Puji Fauzia Lestari. Nggak ada ya. Gevira? Hadir Bapak. Ya, Hasna? Hadir Bapak. Ya, Isa? Masih ada Isa? Hadir Bapak. Oke. Jihan masih ada ya. Kolik? Hadir Bapak. Oke. Kurniasih? Hadir Pak. Ya, Lena Putri? Hadir Pak. Oke. Liana? Liana Lestari? Panggilan terakhir, Liana Lestari. Nggak ada. Maria Ulfa? Hadir Pak. Nadia Afriati? Hadir Bapak. Novani? Masih Hadir ada? Pak. Oke. Nurul Yasmin?
Nurul Yasmin. Panggilan terakhir, Nurul Yasmin. Ya ada ya. Nurwaci. Hadir Bapak. Putri. Hadir Pak. Putri, ada salam dari Pak Dian. Masih ingat ya, Pak Dian. Ratu. Hadir Pak. Ratu, ada salam dari Pak Dian juga. Iya. Waalaikumsalam. Rosa. Rosa Emilia. Panggilan terakhir, Rosa Emilia Wardani. Ya ada ya. Salma. Hadir Bapak. Oke, Siva Aulia. Hadir Bapak. Ya, Silvi Pratiwi. Hadir Bapak. Ya, Siti Afifatul. Hadir Bapak. Oke, Tabita. Nurul Jasmine hadir. Panggilannya udah berakhir. Tabita Tadi ada? jaringannya ini Pak. Ya, Tabita ada? Nggak ada. Panggilan terakhir, Tabita Kezia. Nggak ada. Tasya. Hadir Bapak. Oke. Tasya Safanisa. Sri Ade. Hadir Bapak. Oke. Tasya Safanisa. Panggilan terakhir, Tasya Safanisa Kurniawan. Tidak ada ya. Ini saya ulang. Rosa. Nggak ada. Liana. Nggak ada. Uji. Hadir Bapak. Mohon maaf jaringannya Pak. Iya. Udah ya. Oke. Saya akan akhiri teman-teman pertemuan ini sampai di sini. Mohon maaf dia lebih waktunya 17 menit ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dan sudah di Purwakarta. Bagi yang belum, segera ke Purwakarta. Ya, karena kuliahnya minggu depan sudah mulai luring lagi ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin yang masih di kampung halaman. Selamat berlibur berarti ya. Mungkin sampai hari Jumat kayaknya ya. Saya tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Maaf lahir batin Pak. Ya, sama-sama.